Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum masuk inti materi, saya Lira Shivania dengan NIM 23053311086 dari kelas Administrasi Bisnis yang akan membawakan presentasi guna memenuhi tugas mata kuliah MSDM mengenai perencanaan Indonesia. Dengan judul presentasinya yaitu Perencanaan SDM yang Efektif dalam Menghadapi Tantangan Internal dan Eksternal Organisasi. Kita tahu, pada era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, organisasi dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan internal, seperti perubahan struktur organisasi, kepemimpinan yang lemah, dan budaya belajar yang rendah, menjadi masalah yang harus diatasi. Di sisi lain, dari eksternal, organisasi juga menghadapi kemajuan teknologi, ketidakpastian pasar kerja, dan perubahan regulasi yang cepat. Karena itulah, perencanaan sumber daya manusia yang efektif sangat penting. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan jumlah dan kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan strategis organisasi. Seperti yang disampaikan Kusuma dan Rindaningsih tahun 2023, serta Khairuman dan Hartoko tahun 2021, perencanaan SDM yang baik akan mendukung organisasi dalam menghadapi perubahan zaman. Selain itu, penggunaan standar kompetensi, seperti yang dijelaskan Armstrong tahun 2022, menjadi kunci dalam memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan posisi mereka. Kita juga harus memperhatikan adaptasi terhadap perubahan regulasi, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023, agar organisasi tetap fleksibel, namun tetap sesuai aturan. Namun, tanpa perencanaan SDM yang berbasis data akurat, risiko ketidaksesuaian antara kebutuhan organisasi dan kemampuan tenaga kerja akan meningkat, seperti yang diingatkan Yulianto pada tahun 2021. Contoh konkret dapat kita lihat di PT Telkom Indonesia, di mana penggunaan HR Analytics dan program upskilling berhasil meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, perusahaan manufaktur tradisional di Jawa Tengah yang gagal memperbarui perencanaan SDM mengalami stagnasi. Jadi, latar belakang ini menekankan betapa pentingnya perencanaan SDM berbasis kompetensi dan data untuk menjaga daya saing organisasi di tengah tantangan yang terus berkembang. Next tujuan. Melalui pembahasan ini, kita bertujuan untuk memahami konsep dasar, faktor-faktor yang memengaruhi, dan strategi dalam perencanaan SDM, menyadari pentingnya standar kompetensi dan kebijakan ketenagakerjaan terbaru, seperti UU Cipta Kerja 2023, dalam mendukung perencanaan tersebut, serta belajar dari studi kasus nyata di organisasi Indonesia agar kita dapat melihat bagaimana teori ini diterapkan dalam praktik. Lanjut ke konsep perencanaan SDM dan pentingnya dalam organisasi. Pertama, apa itu perencanaan SDM? Menurut Kusuma dan Rindaningsih 2023, perencanaan SDM adalah proses vital yang memastikan organisasi memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan strategis. Sementara itu, Khairuman dan Hartoko 2022 menambahkan bahwa perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk menilai kondisi tenaga kerja, agar keterampilan yang tepat tersedia saat dibutuhkan. Intinya, perencanaan SDM itu bukan hanya soal jumlah orang yang kita butuhkan, tapi juga kualitas kompetensi mereka. Ini penting supaya organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan internal, seperti restrukturisasi, maupun perubahan eksternal seperti perkembangan teknologi, atau perubahan pasar tenaga kerja. Lalu, apa tujuan dan fungsi perencanaan SDM? Tujuannya adalah memastikan tenaga kerja tersedia dalam jumlah dan kualitas yang sesuai. Menurut Kusuma dan Rindaningsih, pendekatan yang sistematis dalam perencanaan SDM mendukung efisiensi operasional dan menjaga keberlanjutan organisasi. Sedangkan Khairuman dan Hartoko menekankan pentingnya menilai kondisi SDM agar bisa memenuhi kebutuhan organisasi kapanpun diperlukan. Lanjut ke fungsi utama. Perencanaan SDM adalah: pertama, menyesuaikan SDM dengan strategi organisasi. Kemudian kedua, mengantisipasi perubahan bisnis. Ketiga, mengembangkan potensi karyawan. Dan keempat, mengoptimalkan penggunaan SDM supaya produktivitas meningkat. Sehingga, perencanaan SDM yang dilakukan secara strategis dan proaktif akan membuat organisasi tetap kompetitif, bahkan di tengah perubahan yang cepat dan tidak menentu. Kita masuk ke pembahasan tentang standar kompetensi dalam perencanaan SDM. Pertama, mengapa standar kompetensi itu penting? Standar kompetensi menjadi pilar utama dalam proses rekrutmen, pengembangan, dan retensi sumber daya manusia. Dengan standar ini, organisasi bisa mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kapasitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan bisnis, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian, ada komponen utama dalam standar kompetensi, yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja profesional. Organisasi perlu menyesuaikan profil karyawan dengan peran dan fungsi di dalam organisasi, agar semua posisi diisi oleh orang yang tepat. Dalam menghadapi tantangan, standar kompetensi juga sangat berperan. Secara internal, masalah seperti lemahnya pemetaan potensi karyawan atau kurangnya program pelatihan yang tepat bisa diatasi dengan menggunakan standar kompetensi. Ini sejalan dengan pendapat Armstrong 2022 yang menyebutkan bahwa pemahaman kompetensi yang akurat adalah dasar dari perencanaan SDM yang efektif. Secara eksternal, perubahan teknologi dan kebijakan menuntut tenaga kerja yang adaptif. Untuk itu, dibutuhkan program reskilling dan upskilling berbasis kompetensi. Ini sesuai dengan Wahyuni 2021 yang menyatakan pentingnya pemetaan kompetensi dalam merespons dinamika eksternal. Selain itu, kita juga punya peran standar nasional. KKNI dan SKKNI menjadi dasar regulatif di Indonesia untuk membangun sistem SDM berbasis kompetensi.
Namun, tantangannya adalah banyak organisasi yang belum sepenuhnya mengintegrasikan standar ini karena kurangnya pemahaman atau koordinasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Jadi, kita tahu, integrasi standar kompetensi dalam perencanaan SDM akan memperkuat ketahanan organisasi dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi berbagai perubahan, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Sekarang kita bahas kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama, kita lihat dulu pentingnya kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ini berfungsi untuk menunjang efektivitas perencanaan SDM. Isinya mencakup berbagai aspek penting seperti hubungan industrial, perlindungan hak-hak pekerja, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Selanjutnya, tentang regulasi ketenagakerjaan terkini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sudah direvisi menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Beberapa poin utamanya adalah memberikan fleksibilitas dalam outsourcing dan perjanjian kerja, waktu tertentu, PKWT. Ada penyesuaian upah minimum yang didasarkan pada kondisi ekonomi masing-masing daerah. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan. Salah satunya adalah ketidakpastian kerja kontrak, yang bisa berdampak pada loyalitas karyawan. Organisasi harus bisa menyeimbangkan antara fleksibilitas tenaga kerja dan upaya menjaga komitmen pekerja. Kemudian, ada kebijakan tentang pelatihan vokasi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022, pemerintah mendorong revitalisasi pendidikan vokasi berbasis permintaan pasar. Di sini, penting adanya kolaborasi antara industri, lembaga pendidikan, dan pelatihan kerja untuk menghasilkan SDM yang siap pakai dan sesuai kebutuhan pasar. Maka dari itu, strategi kebijakan ketenagakerjaan saat ini menekankan fleksibilitas dan integrasi dunia kerja dengan pendidikan. Ini menjadi kunci penting untuk memperkuat daya saing organisasi di tengah perubahan yang cepat dan dinamis. Sekarang, kita bahas tentang peran strategis SDM dalam organisasi. Pertama, SDM saat ini bukan hanya berfungsi secara operasional saja, tetapi sudah menjadi mitra strategis dalam organisasi. Artinya, SDM ikut menentukan arah dan strategi organisasi, bukan hanya menjalankan tugas administratif. Karena itu, strategi bisnis dan strategi SDM harus disusun secara terintegrasi. Dalam menghadapi perubahan eksternal, peran SDM juga sangat penting. Misalnya, saat menghadapi transformasi digital, SDM bertugas menyiapkan pelatihan kompetensi digital untuk karyawan, melakukan rekrutmen tenaga kerja baru yang sesuai kebutuhan era digital, dan juga menyusun restrukturisasi kerja agar organisasi lebih fleksibel. Sementara itu, untuk tantangan internal, SDM perlu fokus pada pengembangan kepemimpinan, supaya organisasi punya pemimpin yang adaptif, pembinaan atau coaching, untuk meningkatkan kinerja individu maupun tim, dan transformasi budaya kerja agar organisasi lebih inovatif dan terbuka terhadap perubahan. Perencanaan SDM juga harus proaktif, bukan hanya reaktif. Caranya adalah dengan melakukan analisis data karyawan yang ada saat ini, lalu membuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Setelah itu, menyusun strategi mulai dari rekrutmen, pengembangan, hingga retensi talenta. Menurut Armstrong 2022, ada 4 peran utama SDM sebagai mitra strategis, yaitu membangun struktur organisasi yang dinamis agar mampu beradaptasi dengan cepat, menumbuhkan budaya inovatif dan kolaboratif supaya ide-ide baru bisa berkembang, memperkuat sistem penghargaan dan manajemen kinerja agar karyawan tetap termotivasi, menyelaraskan kompetensi karyawan dengan strategi bisnis, supaya tujuan organisasi tercapai lebih efektif. Jadi, SDM yang strategis dan adaptif adalah motor penggerak utama dalam membentuk organisasi yang kompetitif, inovatif, dan mampu bertahan serta berkembang secara berkelanjutan di tengah perubahan. Kita masuk ke pembahasan tentang kesesuaian jumlah dan kompetensi tenaga kerja. Kesesuaian ini sangat penting, karena menjadi kunci utama efektivitas perencanaan SDM. Kalau jumlah atau kompetensi tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka operasional bisa terganggu, produktivitas menurun, bahkan organisasi sulit beradaptasi dengan perubahan. Ketidaksesuaian, atau yang sering disebut mismatch, masih menjadi masalah besar di Indonesia. Ada beberapa penyebab utama mismatch ini. Pertama, kurangnya pemetaan kebutuhan tenaga kerja berbasis data. Organisasi seringkali tidak memiliki data akurat tentang berapa banyak orang yang dibutuhkan, dengan kompetensi seperti apa. Akibatnya, perencanaan tenaga kerja jadi tidak tepat sasaran. Kedua, koneksi yang lemah antara dunia pendidikan dan industri. Sistem pendidikan kita masih belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Akibatnya, banyak lulusan yang minim keterampilan praktis dan pengalaman lapangan. Mereka memang punya teori, tapi tidak siap langsung bekerja. Akhirnya, perusahaan harus keluarkan tambahan biaya untuk pelatihan dasar yang sebenarnya bisa dipersiapkan sejak di bangku pendidikan. Dampak dari ketidaksesuaian ini cukup berat. Organisasi bisa mengalami kekurangan tenaga kerja di bidang penting, atau sebaliknya, kelebihan tenaga kerja di bidang yang kurang strategis. Biaya operasional juga membengkak, karena harus mengelola sumber daya manusia yang tidak efektif. Selain itu, organisasi bisa terlambat beradaptasi terhadap perubahan teknologi atau regulasi baru, karena SDM yang tersedia belum siap. Lalu, bagaimana solusinya? Solusi strategisnya ada 3 langkah utama. Pertama, identifikasi kebutuhan aktual organisasi. Jadi, bukan hanya sekadar feeling atau asumsi, tapi benar-benar berdasarkan analisis yang objektif. Kedua, evaluasi kesenjangan kompetensi. Artinya, kita lihat kompetensi apa yang sudah ada dan apa yang masih kurang, supaya bisa dirancang program pengembangan yang tepat. Ketiga, perencanaan SDM berbasis data dan kebutuhan masa depan. Bukan hanya mengisi kekosongan saat ini, tetapi juga mempersiapkan SDM untuk menghadapi perubahan di masa depan.
Dengan langkah-langkah ini, organisasi bisa membangun tim kerja yang lebih siap, lebih produktif, dan lebih responsif terhadap perubahan. Selanjutnya, kita bahas tentang faktor penghambat dalam perencanaan SDM. Dalam perencanaan sumber daya manusia, hambatan itu bisa datang dari dua sisi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita mulai dari faktor internal dulu. Yang pertama adalah kepemimpinan yang lemah. Kalau pemimpin di organisasi tidak punya visi yang jelas, atau tidak mampu mengarahkan timnya dengan baik, maka perencanaan SDM akan kehilangan arah. Tanpa pemimpin yang kuat, sulit bagi organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan strategi SDM yang efektif. Lalu yang kedua, tidak adanya data dan perencanaan jangka panjang. Banyak keputusan SDM yang akhirnya hanya berdasarkan asumsi, karena tidak ada data tentang jumlah, keterampilan, dan kebutuhan tenaga kerja. Kalau tidak berbasis data, maka prediksi kebutuhan tenaga kerja bisa meleset jauh, dan dampaknya cukup besar terhadap kinerja organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi yang kaku. Kalau budaya kerja di organisasi tertutup terhadap perubahan, tidak terbuka terhadap ide baru, atau takut berinovasi, maka pengembangan SDM akan terhambat. Lingkungan kerja seperti ini membuat pegawai kesulitan untuk berkembang, dan organisasi sulit beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Lanjut sekarang, kita masuk ke faktor eksternal. Yang pertama, perubahan pasar kerja yang cepat. Saat ini, pasar kerja berubah sangat cepat, baik dari sisi kebutuhan kompetensi maupun teknologi. Organisasi yang tidak siap beradaptasi akan tertinggal, dan program pengembangan SDM bisa menjadi tidak relevan lagi dalam waktu singkat. Yang kedua, kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan seringkali tidak selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Akibatnya, lulusan harus menjalani pelatihan tambahan dulu sebelum benar-benar siap bekerja di industri. Dan ini memperlambat proses pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Perubahan regulasi tentang ketenaga kerjaan, perpajakan, atau perizinan usaha bisa menimbulkan ketidakpastian. Ketika arah kebijakan sulit diprediksi, organisasi jadi kesulitan untuk membuat rencana tenaga kerja jangka panjang yang stabil. Jadi, kalau kita lihat, penghambat perencanaan SDM itu bukan hanya soal internal, seperti lemahnya kepemimpinan atau budaya organisasi, tapi juga dari luar, seperti dinamika pasar kerja dan regulasi pemerintah yang berubah-ubah. Kalau organisasi tidak siap menghadapi faktor-faktor ini, maka perencanaan SDM yang sudah dibuat pun bisa gagal dalam pelaksanaannya. Sekarang, kita masuk ke pembahasan tentang strategi perencanaan SDM yang efektif. Strategi ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu untuk mengatasi tantangan internal dan untuk menghadapi tantangan eksternal. Kita bahas dulu mengatasi tantangan internal. Yang pertama, penguatan kepemimpinan transformasional. Artinya, organisasi perlu menyiapkan pemimpin yang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tapi juga bisa mengarahkan perubahan, menginspirasi inovasi, dan membangun tim yang siap menghadapi tantangan. Pemimpin seperti ini sangat penting untuk membawa perencanaan SDM berjalan ke arah yang jelas. Yang kedua, pembangunan sistem informasi SDM atau HRIS. Kalau sebelumnya banyak keputusan SDM dibuat hanya berdasarkan asumsi, maka dengan HRIS, semua keputusan berbasis data akurat. Data tentang keterampilan, latar belakang, dan performa karyawan bisa diperbaharui secara rutin, sehingga perencanaan SDM menjadi lebih tepat sasaran dan tidak lagi spekulatif. Yang ketiga, transformasi budaya menjadi learning organization. Organisasi harus menciptakan budaya yang mendukung pembelajaran berkelanjutan, mendorong karyawan untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan terbuka terhadap perubahan. Budaya seperti ini membuat organisasi lebih adaptif terhadap kebutuhan baru dan inovasi yang muncul. Selanjutnya, kita bahas bagaimana menghadapi tantangan eksternal. Yang pertama, reskilling dan upskilling. Ini penting untuk mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan cepat di pasar kerja. Program pelatihan harus terus diadakan agar kompetensi karyawan selalu relevan, khususnya di bidang teknologi dan keterampilan adaptif. Yang kedua, kolaborasi dengan dunia pendidikan. Organisasi perlu aktif bekerja sama dengan kampus atau lembaga pelatihan untuk merancang kurikulum yang sesuai kebutuhan industri. Selain itu, program magang, pelatihan praktik, atau kuliah tamu dari praktisi industri bisa membantu mempercepat kesiapan lulusan. Dan yang terakhir, respon proaktif terhadap kebijakan pemerintah. Karena regulasi sering berubah, organisasi harus punya sistem untuk memonitor perubahan ini dan bersiap menyesuaikan struktur kerja kapanpun diperlukan. Dengan fleksibilitas ini, organisasi tidak akan kaget kalau ada perubahan mendadak dalam aturan ketenagakerjaan atau kebijakan lainnya. Jadi, bisa kita lihat bahwa strategi yang efektif itu butuh kesiapan internal yang kuat dan juga kemampuan adaptasi terhadap perubahan eksternal. Untuk memahami penerapan nyata perencanaan SDM yang efektif, kita lihat dua studi kasus di Indonesia. Yang pertama, dari PT Telkom Indonesia dengan fokus pada transformasi SDM digital. Telkom menyadari bahwa sekadar adopsi teknologi saja tidak cukup. Maka, mereka menerapkan HR Analytics untuk memetakan kompetensi karyawan, serta merancang program reskilling dan upskilling, terutama dalam bidang teknologi terbaru seperti Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Big Data. Selain aspek teknis, Telkom juga membangun budaya yang kolaboratif dan inovatif, dengan prinsip bahwa manusia tetap menjadi pusat strategi organisasi. Hasilnya sangat terlihat nyata. Produktivitas perusahaan meningkat sebesar 28%, dan tingkat turnover karyawan berhasil ditekan dalam waktu 3 tahun menurut data Telkom Corporate University tahun 2022. Kunci sukses Telkom di sini adalah perencanaan SDM yang berbasis data akurat, penguatan kompetensi, dan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan di seluruh tingkat organisasi. Lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan perencanaan SDM berbasis wilayah. Mereka meluncurkan program One Village, One Company, OVOC.
Program ini menghubungkan Balai Latihan Kerja, BLK, SMK, dan industri lokal untuk mengadakan pelatihan vokasional yang berbasis sektor unggulan daerah. Contohnya di Garut, di mana pelatihan modern tentang pengolahan kulit dikembangkan untuk memperkuat industri kulit lokal. Program ini terbukti efektif. Data dari Bapeda Jabar tahun 2022 menunjukkan bahwa program OVOC berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka di daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal. Kunci keberhasilannya ada pada perencanaan SDM yang responsif, berbasis data lokal, dan kolaborasi lintas sektor, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Melalui 2 studi kasus ini, kita bisa lihat bahwa perencanaan SDM yang sukses harus berbasis data, berorientasi pada kompetensi, dan dibangun dengan pendekatan kolaboratif serta adaptif terhadap perubahan. Dari pembahasan kita, dapat disimpulkan bahwa perencanaan SDM yang optimal harus berbasis pada kompetensi, pemanfaatan teknologi, dan pemahaman regulasi. Ketiganya menjadi kunci penting dalam memperkuat daya saing organisasi di tengah perubahan yang semakin cepat. Untuk menghadapi tantangan internal, organisasi perlu memperkuat kepemimpinan, membangun sistem informasi SDM yang solid, dan menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan. Ini penting agar organisasi bisa terus beradaptasi dan meningkatkan kapabilitas dari dalam. Sementara itu, untuk tantangan eksternal seperti perubahan pasar kerja dan regulasi, organisasi harus lebih fleksibel, membangun kolaborasi lintas sektor, dan respon cepat terhadap kebijakan baru. Secara keseluruhan, perencanaan SDM yang dinamis dan terintegrasi dengan strategi organisasi adalah fondasi yang sangat penting agar organisasi dapat tumbuh secara berkelanjutan di era yang penuh kompetisi ini. Masuk ke bagian saran. Organisasi perlu mengembangkan kepemimpinan yang visioner dan adaptif, sehingga arah pengembangan SDM bisa lebih strategis. Selain itu, penting juga untuk mengoptimalkan teknologi berbasis data, terutama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan SDM. Sinergi dengan dunia pendidikan juga perlu diperkuat, agar lulusan-lulusan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Investasi pada program upskilling dan reskilling karyawan juga harus diperbesar, agar tenaga kerja selalu siap menghadapi perubahan yang cepat. Terakhir, organisasi perlu membangun sistem monitoring regulasi ketenaga kerjaan yang kuat, supaya bisa cepat beradaptasi setiap ada perubahan kebijakan dari pemerintah. Kalau semua ini dijalankan secara konsisten, organisasi di Indonesia akan punya sistem SDM yang lebih tangguh, adaptif, dan mampu bersaing di masa depan. Berikut beberapa referensi EYG dipakai dalam penyampaian materi tadi. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun dulu ya. Ubur-ubur ikan lele, terima kasih sudah memperhatikan ya, Le. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian, tolong dimaafkan, dan kalau ada kelebihan, tolong dikembalikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.